Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan ataupun perjuangan pergerakan perubahan. Dan tentu kepada mereka kami memberi rasa hormat. Yang ada adalah kami ingin sama-sama berkontribusi memastikan bahwa keinginan rakyat untuk merubah Indonesia yang lebih baik itu menjadi agenda penting yang bisa kita wujudkan. Jadi tentu kami hanya sebagian dari rekan-rekan yang memilih jalan untuk membangun gerakan perubahan 5 pilar, di mana salah satunya adalah partai politik. Kami tentu memilih pilihan ini, istihad politik ini, karena beberapa peristiwa pernah terjadi. Salah satu yang terpenting adalah Pak Anies yang begitu baik diinginkan oleh warga Jakarta, tetapi tidak bisa dicalonkan sebagai calon gubernur karena memang tidak ada partai yang mau mencalonkan. Bagi kami ini sebuah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan, yaitu partai politik, untuk memastikan mereka bisa diusung dengan sesuai dengan konstitusi. Tentu juga teman-teman pejuang perubahan juga adalah orang-orang yang hebat, orang yang baik, yang kami tentu berharap bahwa rekan-rekan semua harus menjadi pemimpin, dan kami memfasilitasi melalui partai politik sebagaimana organisasi yang memang diperlukan untuk mengusung calon-calon kepala daerah ya, dan bahkan calon presiden ke depan. Jadi ini soal kebutuhan yang kami coba fasilitasi. Jadi tentu saja yang menjadi pemimpin dan kami terus hormat dan kami terus ikuti adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, jadi tetap harapannya masih agar suatu saat mungkin Pak Anies Baswedan bergabung dalam gerakan yang hari ini kita deklarasikan, Pak ya. Itu dari awal dan akhirnya kami terus akan demikian. Oke. Kami tentu harus pada satu titik capaian dalam sebuah gerakan partai, yaitu deklarasi. Karena ini adalah harapan, permintaan yang diinginkan oleh daerah-daerah, dan tentu perlu bahasanya ban serep lah ya, atau semacam pihak yang secara sementara meneruskan proses ini. Yang kami berharap Pak Anies menerima ini satu hari. Kami punya keyakinan beliau adalah pemimpin kami yang tentu terhubung hatinya dengan teman-teman gerakan perubahan di sini, dan kami yakin ini adalah rumah beliau. Satu hari beliau akan pulang kembali di antara salah satu rumahnya ya. Selain tentu rumah relawan perubahan yang lain ya. Salah satunya adalah rumah gerakan perubahan atau partai perubahan. Partai perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kekuatan politik Pak Anies Baswedan dalam agenda perubahan Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda yang lain. Pak, Bapak kan cerita bahwa sebelumnya ada 1.300 members yang bergabung beberapa hari setelah pengumuman Pilpres 2024. Dan itu inisiatif awal mula dari inisiatif 1024 ya. Dan kemarin pada 27 Oktober perwakilan dari 1024 itu menandatangani akta pendirian Partai Perubahan, benar? Jadi kami itu membuka melalui link yang kami sediakan untuk siapa saja menjadi pendiri Partai Perubahan. Dahsyat. Jadi tidak tertutup pada 1024 itu ya? Tidak. Ya. Dan kemudian tercatat 1.300-an yang tercatat, dan merekalah para pendiri partai ini. Meski tentu untuk keperluan tanda tangan administratif ya, itu disesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Kumham.
Jadi ini kita baru di level mana nih Pak secara legalitas partai kita ini? Kami sudah mendapatkan cover note dari notaris Oke. bahwa proses legalisasi Partai Perubahan dilakukan, ya. Dan tentu sampai pada kami deklarasi ini yang dilakukan secara serentak di waktu yang sama di hampir seluruh provinsi di Indonesia, ya. Tentu ada yang tidak, tapi juga ada yang di kota-kota, ya, di mana saja teman-teman ada, itu di rumah dan lain sebagainya. Tentu untuk yang agak melibatkan ratusan orang seperti ini tentu diberitahukan kepada kepolisian setempat, termasuk yang hari ini. Oke, tadi diceritakan juga dalam 6 bulan telah terbentuk di 38 provinsi. Waduh, cepat sekali itu Pak. Alhamdulillah, sebab kami juga tidak mengetahui, ya, responnya bisa seperti ini, termasuk teman-teman yang dari luar negeri, ya. Teman-teman diaspora WNI kita yang ada di sana. Itu juga satu hal yang memang kami dari awal yang kami tidak pernah menduga bahwa ternyata aspirasi teman-teman untuk memiliki partai politik dari rakyat itu memang ada gitu. Jadi ini bukan soal saya, soal Mas Aji dan soal yang lain, tapi ini memang soal kehendak rakyat yang kita harus fasilitasi. Partai ini terbuka, termasuk terbuka juga bagi yang berminat menjadi presiden partai, ya. DPP dan lain sebagainya. Saya tentu tidak pernah berharap bahwa amanah ini harus saya terima saat ini, karena saya masih belajar, dan tentu saja kami berharap orang-orang yang terbaik, teman-teman yang terbaik, yang kuat, yang jaringannya bagus, bersama kami lah. Karena ini adalah partai yang kami memang buat ingin sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, dan terutama tentu untuk rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan. Ya. Jadi yang terbentuk hari ini baru deklarasi dan presiden partai. Kepengurusan gimana Pak? ADART sudah ditetapkan dalam rapat pleno 6. Ya. Pak Anies ditetapkan sebagai calon presiden Partai Perubahan di pleno 5. Begitu pula penetapan presiden partai itu di pleno 5. Jadi semuanya ditetapkan oleh forum yang disepakati untuk mengambil keputusan dari seluruh panitia wilayah se-Indonesia termasuk luar negeri, dan kami sebut dengan pleno gabungan karena ada 4 pilar yang lain seperti koperasi, yayasan dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya deklarasi ini menggaungkan saja, ya, menggaungkan bahwa memang ini bagian dari persyaratan yang kita harus lalui, bahwa kita mendeklar akan berdirinya gerakan ini dan partai ini. Dan tentu saja satu hal yang penting, ADART kemudian berlakukan, ya, dengan hasil-hasil pleno yang ada. Oke, Pak, ini fully digital ya? Prosesnya, setahu saya kan 38 provinsi dan luar negeri itu kan kalau dikumpulkan mahal sekali. Betul. Rapat-rapatnya ini kita digital melalui ya? Zoom. Ya, digital. Tentu pada saat penandatangan aja. Iya. Itu memang harus kehadiran fisik. Termasuk yang dari Papua. Wow. Dari Aceh. Nah, saya lihat hari ini juga datang dari Aceh, dari NTB. Ya. Dahsyat ya? Ya. Wow. Jadi kalau ikutin rilis resmi kami, ya, jangan yang nggak resmi nih, karena yang nggak resmi kadang-kadang juga jadi. Saya baru lihat websitenya. Ya, jadi salah persepsi tentang kami. Jadi yang rilis resmi, insya Allah kami tata bahwa kami menghormati etika dan lain sebagainya. Jadi kami tentu itu. Kami tidak bertanggung jawab tentu hal-hal yang di luar yang rilis resmi kami. Jadi memang Mas Aji, bahwa ini sudah jadi fakta bahwa teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, ya. Dalam hal ini misalnya di NTB, di utara itu ada Gorontalo, ya, dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Kendari. Kami tidak pernah membayangkan bahwa
respon mereka begitu antusias. Sebenarnya yang membuat cepat adalah respon dari masyarakat. Karena kami tentu tidak punya biaya untuk itu ya. Dan ini juga bukan keinginan satu orang ya, tapi ini keinginan bersama. Ibaratnya kami itu memoderatori saja. Dan mereka kesini ongkos sendiri ya? Wow, Yang luar biasa. Yang dari Jawa Timur, iya. yang dari Aceh datang, jadi mereka akan pulang untuk mempersiapkan kepengurusan DPW misalnya. Iya, iya. Yang dari Jawa Timur tadi kebetulan saya ikut menjemput lah ya. Dan lain sebagainya lah. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah proses alamiah yang tentu dilakukan oleh teman-teman sekalian ya, yang hadir, yang terlibat. Jadi lihatlah secara terbuka dan apa adanya bahwa ini adalah aspirasi dari rakyat, dari bawah. Dan memang kebetulan rakyat ini, aspirasi ini berasal dari teman-teman kita ini yang dulunya mendukung atau relawan dari Amin gitu ya. Relawan Anies, relawan Amin, itu artinya sebutlah kelompok NU juga ada, Oh, iya. ya kan? Tapi sekarang hari ini juga datang teman-teman NU misalnya. ini nggak semuanya relawan Amin yang sekarang mendukung jelas, partai. ya. Iya, dan mereka yang menghendaki perubahan. Oh, mereka yang menghendaki Kan yang mendukung perubahan itu kan tidak selalu jadi relawan kan? Yes, Iya. iya. Artinya Banyak ini yang- sebenarnya terbuka. Gerakan perubahan ini gerakan bukan untuk relawan Amin semata. Betul. Ini untuk rakyat Indonesia, untuk semua. Siap. Ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk semesta. Siap. Itu kan ininya ya, Iya. slogannya ya. Gitu. Keren. Jadi teman-teman sekalian, ya, kami tentu menghormati apa yang menjadi pandangan teman-teman sekalian. Tapi kami ingin sampaikan bahwa dengan segala kerendahan hati kami melakukan deklarasi ini, dan tentu kami mengharap ridho Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kami bisa berkontribusi bagi rakyat yang menghendaki perubahan, dan kami tidak pernah ragu untuk mengatakan yang baik itu baik. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh pemerintah ini baik, kami akan lakukan, dan maksudnya kami akan dukung ya, karena itu hal yang baik. Kami orang-orang yang berpikir sehat, nggak mungkin yang baik kami katakan tidak baik. Kami bukan oposisi non-parlemen yang tidak punya kesehatan dalam berpikir. Kami akan katakan bahwa itu baik. Misalnya, Presiden Prabowo itu kan menegaskan, menteri-menteri yang mau korupsi jangan ada di saya. Ini tuh pernyataan yang baik. Kenapa kita tidak respon? Maka kami katakan itu benar. Ya. Tinggal nanti realisasinya seperti apa. Gitu. Jadi, tapi ada yang tidak baik, misalnya ada yang mendukung hal-hal yang tidak baik ya, yang sekarang beredar. Kami harus katakan itu harus dirubah. Ya. Termasuk misalnya barang-barang yang harus dibeli dalam harga yang untuk ukuran rakyat umum itu tinggi. Termasuk juga tolong pertimbangkan harga tol misalnya ya, gitu. Bensin yang mungkin tidak tepat sasaran, itu juga harus kami sampaikan bahwa itu tidak baik dan kita harus rubah. Gitu. Jadi Mas Haji, ini partai yang didirikan oleh orang-orang yang ingin berpikir sehat. Ya, kami akan dukung yang baik, kami akan katakan tidak kepada yang baik. Kita betul-betul ya ingin bahwa kemerdekaan untuk berpartai ini adalah kemerdekaan rakyat Indonesia. Karena itu milikilah partai ini ya, karena inilah kesempatan kita untuk benar-benar punya partai politik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.